Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah proyek data engineering, yaitu pembuatan ETL pipeline. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dermawan. Saat ini sedang menjalani program Software and Data Engineering di Pacman. Inti dari proyek ini adalah membuat sebuah pipeline yang akan menjalankan sebuah proses ETL atau extract, transform, dan load. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proyek ini. Yang pertama adalah mengumpulkan apa saja kebutuhan dan permasalahan yang ada, serta menyusun solusi yang bisa dikerjakan. Setelah itu membuat desain dari ETL pipeline, kemudian melakukan implementasi dari proses ETL itu sendiri, setelahnya menambahkan scheduling ke dalam proses ETL, dan terakhir adalah melakukan testing. Tools yang digunakan dalam proyek ini antara lain adalah Luigi sebagai tools utama untuk membuat sebuah pipeline. Lalu ada Pandas yang digunakan utamanya untuk melakukan manipulasi data. Beautiful Soup yang digunakan dalam kegiatan web scraping. Lalu Docker dan PostgreSQL yang digunakan untuk membuat output dari proyek berupa database yang bisa dijalankan di dalam kontainer. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari solusi dari kebutuhan dan permasalahan yang ada. Di langkah pertama ini ditentukan bahwa masalahnya adalah yang pertama, data sales dan marketing yang sudah tersedia masih memerlukan penanganan lebih lanjut untuk dapat digunakan. Yang kedua, data teks yang diperlukan untuk pengembangan model Natural Language Processing atau NLP masih belum tersedia. Solusinya adalah membuat sebuah ETL pipeline yang akan mengekstrak data dari sumber yang tersedia, melakukan pemrosesan data hingga data menjadi lebih bersih dan dapat digunakan, lalu menyimpannya ke dalam satu database yang selanjutnya akan menjadi sumber data tunggal. Selain itu akan ditambahkan scheduling sehingga pipeline dapat berjalan secara otomatis di waktu yang ditentukan. Setelah solusi ditentukan, dilakukan pembuatan desain ETL pipeline. ETL pipeline berjalan sesuai namanya, yaitu extract, transform, dan load. Di fase ekstrak akan dilakukan pengambilan data dari sumber yang berbeda-beda, yaitu dari file CSV untuk data marketing dan database untuk data sales. Sementara data teks untuk pembuatan model NLP akan diekstrak dari laman web melalui aktivitas web scraping. Setelah dilakukan ekstraksi data, data akan divalidasi terlebih dahulu sebelum masuk ke fase transform, di mana data akan menjalani serangkaian proses sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, data yang telah siap digunakan akan dimasukkan ke masing-masing tabel di dalam sebuah database. Dalam implementasi ETL, yang pertama dilakukan adalah mengekstrak data dari beberapa sumber, lalu menyimpannya ke dalam file CSV untuk diproses lebih lanjut. Ekstraksi dilakukan dari data di dalam database dan data yang berada di web. Data di dalam database utamanya diambil dengan bantuan Pandas yang terhubung dengan engine database PostgreSQL. Data yang berada di web diekstrak dengan melakukan web scraping dengan bantuan library, request, dan Beautiful Soup. Setelah itu, data akan dikonversi menjadi data frame yang dapat disimpan ke dalam file CSV. Setelah itu, dilakukan validasi data untuk mengetahui shape dari data frame, data type dari masing-masing kolom, serta missing values dari masing-masing kolom. Selanjutnya, dalam fase transformasi dengan menggunakan Pandas, dilakukan transformasi pada data frame seperti menghapus kolom dan baris yang tidak diperlukan, mengisi missing values, ataupun menghapus subjek yang irrelevan dari dalam data. Setelah data bersih dan siap digunakan dalam fase load, data akan dimasukkan ke dalam masing-masing tabel di dalam database PostgreSQL. Semua proses extract, transform, dan load itu disusun dan disatukan ke dalam sebuah pipeline menggunakan Luigi yang akan menjalankan tiap task secara berurutan.
Setelah pipeline selesai, dilakukan scheduling untuk memastikan pipeline dapat berjalan secara otomatis dalam waktu yang telah ditentukan. Langkah pertama adalah membuat shell script yang akan bertugas untuk menjalankan pipeline serta menyimpan aktivitas pipeline ke dalam log. Kemudian script tersebut disetting ke dalam cron tab yang akan bertugas menjalankan script sesuai waktu yang ditentukan. Dalam project ini, script akan dijalankan setiap 1 menit sekali. Terakhir, dilakukan testing untuk memastikan pipeline dan scheduling berjalan dengan baik. Dalam skenario 1, yang dipastikan adalah pipeline dapat berjalan tanpa kendala dan data yang telah diekstrak dan ditransformasi berhasil di-load ke dalam database yang menjadi output project. Dalam skenario 2, yang dipastikan adalah scheduler berhasil menjalankan pipeline secara otomatis dan tanpa kendala. Selain itu, dipastikan bahwa pipeline secara otomatis dapat memproses data baru yang masuk di dalam source data, lalu memasukkannya ke dalam database yang menjadi output project. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk project ETL pipeline ini. Terima kasih atas perhatiannya.